Baik, administrasi, lalu manajemen. Administrasi diterjemahkan sebagai proses aktivitas, ya, kegiatan manusia menetapkan tujuan. Aktivitas, proses, bahkan juga mengatakan sebuah sistem, ya, sistem penetapan tujuan. Lalu bagaimana dengan manajemen? Ini menetapkan tujuan, yang manajemen mencapai tujuan. Ini yang mengatakan bahwa administrasi itu berbeda dengan manajemen. Yang menetapkan tujuan administrasi, administrator, yang mencapainya, cara mencapainya, manajemen. Makanya manajemen sering diterjemahkan seperti ini. Getting done through others. Ya, getting done through others. Bagaimana mengerjakan sesuatu melalui orang lain. Jadi kerjaan manajer itu nyuruh orang lain. Ada yang seperti itu. Ada yang mengatakan konsepnya seperti ini. Nggak usah dicatat ya, nanti namanya saya beri kalau misalnya Anda telat mencatatnya. Ingat bahwa saya mulai dari sini dulu deh. Manajemen, kemudian pendidikan. Mau tidak mau kita akan bersinggungan dengan istilah itu ya, pendidikan. Zulfa, kamu tahu pendidikan itu apa? Nyalakan suaranya, Zulfa. Ya, Pak. Pendidikan itu apa, Zulfa? Oke, saya tanya, pendidikanmu sekarang apa? Perguruan tinggi, Pak. Pendidikan perguruan tinggi. Ya. Tetanggamu pendidikannya apa? SMA gitu. SMA. Temenmu, Ya. teman baikmu, atau teman dekatmu pendidikannya apa? Perguruan tinggi juga. Perguruan tinggi. Oke, kalau begitu, Najma, pendidikan yang dimaksud saya dengan Zulfa itu apa? Lembaga. Lembaga. Anda ketika misalnya pernah main mungkin ke kecamatan, ada orang ditanya sambil disensus, Bapak pendidikan terakhirnya apa? SMA, Bapak SD, Bapak sarjana. Kalau begitu pendidikan itu apa yang dimaksud di sana? Zulfa. Status. Oh. Sebuah status. Status. Bukan latar belakang pendidikan? Lulusan? Oh iya. Nah. Iya itu juga. Dia, kamu bisa gosok gigi kapan dia? Iya, Pak. Usia berapa? 3 kali. Mandi pagi, mandi sore, sama malam. Aku tanya, kamu bisa gosok gigi pada usia berapa? Pada usia SD, Pak. TK. TK. Siapa yang ngajarin? Ibu, Pak. Ibu. Sama guru. Sama bu guru. Kalau begitu, apakah ngajari gosok gigi itu termasuk pendidikan? Iya. Iya, gimana? Eca, nyalakan mikrofonnya Eca. Margareta Eca, oke. Eca, Ya. pendidikan itu asal katanya dari apa? Hurufnya?
Gimana Pak? Putus-putus Pak suaranya. Putus-putus. Pendidikan dari sisi bahasa berasal dari kata apa? Dari menuntun. Ini bahasanya dulu gitu loh. Oh, mendidik. Didik toh? Nah, didik Ya. itu apa aja? Mengajarkan Pak. Ngajar. Apa yang diajarkan? Apa ya? Yang diajarkan apa? Keterampilan Pak. Keterampilan. Lintan, mana Lintan? Nyalakan Lintan. Ya Pak. Apalagi selain keterampilan? Pengetahuan Pak. Pengetahuan. Terus apa lagi? Amanda, apa Amanda? Tambahan? Ini pengetahuan, keterampilan. Terus? Hah? Kerajinan. Kerajinan? Gak jelas suaranya Amanda. Novi. Nyalakan suaranya Novi. Iya, Pak. Selain keterampilan, pengetahuan apa lagi? Keterampilan pengetahuan. Apa ya? Nuraini. Ya, nyalakan mikrofonnya Nuraini. Sudah Pak. Ngomong kasar ke orang tua boleh nggak? Nggak boleh. Kata siapa? Siapa yang Apa Pak? Siapa yang mengatakan nggak boleh? Saya Kamu tahu Banyak. dari mana? dari pengalaman diajari orang tua juga. Diajari orang tua. Orang tua ngajari kamu kalau ngomong ke ayah ibu nggak boleh keras, nggak boleh marah-marah, nggak boleh minta-minta. Iya. Nah, kayak seperti itu keterampilankah, pengetahuankah, atau yang lain? Karakter Pak. Karakter. Karakter ya. Karakter itu berisikan nilai-nilai. Ya, nilai-nilai itu banyak. Ada nilai-nilai kesopanan, ada nilai-nilai apa lagi? Kesantunan, ada nilai-nilai apa lagi? Sikap perilaku. Oke. Mustika. Nyalakan Siap, Pak. Mustika. Sudah, Pak. Oke. Nilai-nilai yang kamu dapatkan, yang kamu tahu tentang kehidupan apa saja salah satunya? Nilai moral, nilai agama, Contoh, sopan santun. kan sudah. Oh. Apalagi sopan santun boleh. Sopan santun itu macam-macam ya. Dalam berinteraksi, sopan santun di jalan raya, sopan santun ketika di kelas. Nah, ini semua, inilah ya yang kita peroleh di dunia pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah upaya mengajarkan, melatihkan, membiasakan keterampilan, pengetahuan, dan nilai atau tadi disebut temanmu itu karakter. Nah, proses pendidikan bisa kita terjemahkan seperti itu, tapi memang tidak seringkas atau semudah itu ya. Ada yang mengatakan ya gini aja, kalian setelah ini cari definisi pendidikan ya, cari definisi pendidikan buat catatan, cari tiga, 1, 2, 3, ya tambah 1, 4 deh, definisi pendidikan menurut 1 ahli, 2 ahli, 3 ahli, 4 ahli, jadi 4 definisi ya.
Kemudian kamu ringkas yang 4 ini menjadi satu definisi menurut kamu dari ringkasan yang 4 itu. Ya, ditulis di catatan, nggak usah disetor ke saya. Nanti dalam perkuliahan berikutnya saya akan tanya itu. Pendidikan ada yang menerjemahkan adalah upaya sadar untuk menggali potensi peserta didik, ya, menjadi insan yang bertakwa, berilmu, punya keterampilan, bisa bergaul dengan siapa-siapa, mampu menyesuaikan diri, bermanfaat bagi orang lain, bisa seperti itu. Nah, kaitannya begini. Upaya pendidikan itu terjadi di mana? Hofia. Hofia. Iya, Pak. Pendidikan itu terjadi di mana, Hofia? Di lembaga formal sama informal. Kalau formal tuh kayak sekolah gitu, Pak. Lembaga formal dan informal. Informal. Kalau informal? Informal seperti organisasi kayak les gitu, Pak. Oh, kayak les gitu. Oke. Yogi. Di mana lagi pendidikan itu terjadi, Yogi? Di mana saja, Pak? Di mana saja? Contohnya? Di rumah bisa juga, Pak. Di rumah juga bisa. Di rumah ya? Ya. Oke. Depa, kalau di rumah masuknya kategorinya yang mana? Di sini, apa di sini, atau yang lain? Apanya, Pak? Kategorinya ini kalau pendidikan itu bisa berlangsung di rumah. Ya. Kalau di sini dia lembaganya kalau rumah itu formal atau non formal. Kurang jelas, Pak. Putus-putus, Pak. Oh, alasan lo, awas. Beneran, Pak. Beneran. Nggak bohong, Pak. Nah itu, gini, baik. Jadi pendidikan itu bisa berjalan atau terjadi di lembaga formal, betul ya? Ada informal, tapi informal itu bukan di tempat les. Kalau informal itu di keluarga ya. Kalau tempat les dan lain-lain itu adalah non formal. Jadi pendidikan itu terjadi di 3 tempat. Satu di lembaga formal yang resmi gitu ya. Lalu yang non formal, resmi tapi tidak yang ditetapkan pemerintah sebagai jenjang pendidikan yang wajib. Lalu informal. Tidak formal, yaitu di rumah keluarga. Pendidikan itu terjadi di 3 tempat. Ya, di 3 tempat. Iya, Pak. Sipa, di mana saja yang 3 itu, Sipa? Gak ada suaranya, Sipa. Ada 2, Pak. Oke, baik. Sifanya ada 2, sifat yang pakai I apa pakai I. Ya. Kalau diklat, tahu diklat ya? Lembaga diklat tahu? Itu terjadi di mana? Di formalkah, non formalkah, atau informalkah, Widya? Di formal. Informal. Bukan. Informal itu Formal, keluarga. Pak. Formal, Pak. Formal. Ini harusnya bukan di sini. Kalau lembaga formal itu ada SD, SMP, terus mana lagi? SMA, SMP. udah kelihatan ya? SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Itu lembaga formal, ya. Ini lembaga formal. Kalau non formal, banyak macam-macam. Ada paket A, B, C, bukan paket hemat, paket mahasiswa ya. Itu mah paket kalau kalian cari makan. Atau kursus tadi disebutkan. Ya, kursus-kursus macam-macam. Atau diklat. Nah, pendidikan itu terjadi di sini. Ya, di 3 ini. Ini ada tulisan lembaga. Nur Sabila, mana Nur Sabila?
Ini Pak. Lembaga itu apa, Nur? Lembaga itu suatu tempat yang menyelenggarakan atau mengadakan suatu pendidikan formal. Oke, tempat untuk penyelenggaraan. Tempat untuk menyelenggarakan. Ya, tempat penyelenggaraan. Oke, kamu pernah mendengar istilah ini? Wening? Pernah, Pak. Oke. Organisasi. Wening mana Wening? Organisasi itu apa Wening? Apa bedanya dengan lembaga? Kamu pernah berorganisasi, Wening? Oh, kedengeran suaranya. Oke, ganti. Ramdhani. Ramdhani suaranya nyalakan Ramdhani. Gimana Pak? Nggak kelihatan di sini. Berorganisasi enggak, Ramdan? Ya, silakan yang toilet dan lain-lain silakan ya. Tapi kembali lagi, jangan tidur di toilet. Sudah pernah Pak. Hah? Apa? Di mana? Pak, putus-putus di sini. Oke, ganti. Fitriana, mana Dewi? Fitriana, kamu Ya, pernah Pak. berorganisasi, Fitri? Pernah. Apa saja organisasimu? Pramuka. Pramuka, terus? OSIS? Ya. Apalagi? OSIS. Oke. Di lingkunganmu sekarang ada organisasi apa di tempat tinggalmu? Karang Taruna. Karang Taruna, apalagi? Ibu-ibu PKK. PKK. Terus apalagi? Nia, mana Nia? Saya, Pak. Nia, kamu tahu pernah mendengar ada geng motor? Pernah. Itu masuk organisasi bukan kayak gitu? Bukan. Kalau ibu-ibu arisan, tetanggamu, Desa Wisma, itu masuk organisasi bukan? Kalau ada kegiatan pasti ya organisasi. Tapi kalau cuma sekali dua kali nggak bisa. Suaramu nggak begitu kedengaran nih. Oke, baik kalau begitu. Sekarang, ini. Kembali ke pendidikan. Pendidikan itu berlangsung di organisasi ya. Yang namanya mungkin tadi ada lembaga formal, lembaga non formal, dan informal. Organisasi itu apa sebenarnya? Organisasi itu apa? Mustika? Udah ya, tadi udah saya panggil. Agus? Gus, organisasi itu apa Gus? Yang kamu tahu Gus? Organisasi adalah suatu kelompok seseorang untuk mewujudkan suatu tujuan. Bagus. Ya. Orang, kelompok, tujuan. Nurita, mana Nurita? Organisasi itu apa, Nur? Sekumpulan kelompok orang dalam suatu wadah yang memiliki tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Bagus. Ini ada sekumpulan orang. Kalau sekumpulan orang itu bukan satu orang ya, minimal 2. Terus mereka
punya tujuan yang sama, lalu berkumpul dalam wadah yang namanya organisasi. Oke, betul. Jadi dari dua tadi, organisasi itu adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Mereka bisa berkumpul di situ. Dan ingat, kumpulan itu bisa resmi, bisa tidak resmi. Tadi saya misalnya ada grup apa gitu ya, kelompok apa, mungkin nanti besok kamu punya kelompok-kelompok kecil gitu, grup WhatsApp atau apa, itu bisa dikategorikan organisasi. Ya. Nah, organisasi itu alat untuk mencapai tujuan. Kalau organisasi pendidikan yang kamu tahu misalnya sekolah ya. Sekolah itu sekumpulan orang. Siapa saja orang-orangnya? Sabila. Ya, Pak. Siapa saja orang-orang di sekolah itu? Guru, siswa, satpam, terus tukang kebun, kepala sekolah, sama komite apa? Dan siapa lagi? Tuh yang jualan di depan sekolah itu juga jangan-jangan itu termasuk sekumpulan orang, bisa jadi. Tapi lihat konteksnya dulu. Ya. Sekarang tujuan yang sama, tujuannya apa? Bagas. Kalau tujuan di sekolah itu orang-orang kumpul ngapain? Tujuannya apa, Bagas? Tujuannya itu untuk Rin, dibanturin. Orang-orang kumpul-kumpul di sekolah tuh tujuannya apaan, Rin? Untuk mencari ilmu. Mereka kumpul-kumpul tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan itu yang tadi, mengajar, mendidik istilahnya ya. Nah, ingin ya. Jadi orang-orang pada kumpul di sekolah itu punya tujuan sama, ngapain? Ada tujuan yang sama, mengajar, mendidik. Ada yang diajar, ada yang dididik, ada yang mengajar, ada yang mendidik. Nah, untuk mencapai tujuan ini, perlu ilmu, ya, tata cara. Maka disinilah administrasi atau manajemen pendidikan diperlukan. Ya, karena begini, dalam mengajar, mendidik, itu perlu sumber daya. Dan sumber daya itu perlu ditata, perlu dikelola. Ya, perlu ditata, dikelola untuk mencapai tujuan ini supaya efektif, efisien. Nah, nanti kalian ingat satu hal ya, ketika belajar administrasi atau manajemen akan sering dengan berhubungan dengan kata-kata ini. Efektif, efisien. Efektif, efisien. Widya Tri Ayu, mana Widya? Ya Pak, saya Widya, efektif itu apa Widya? sesuai dengan yang kita mau. Berjalan sesuai. Berjalan dengan sesuai. Berjalan dengan sesuai. Sesuai siapa? Aha. Iya Pak, Sesuai itu sesuai siapa? sesuai dengan apa planning awal. Oh, planning awal. Sesuai Bagus. dengan plan. Ye, is Watson. Is Watson, dengar suara saya? Oke, Siva Putri. Ya Pak. Efektif itu apa sih, Pak? Efektif itu berjalan sesuai dengan
Keinginan kita, Pak. Nah, berjalan sesuai dengan keinginan kita. Terus ada lagi yang lain nggak? Saya sakit perut, minum obat. Lancar. Obatnya menyembuhkan sakit perut saya. Oh, ini obat ini efektif menyembuhkan sakit perut. Kalau itu efektif itu adalah Najma. Najma, Manjur. Manjur, Pak. manjur. Najma, kalau begitu efektif apa? Selain manjur? Tadi sesuai harapan. Tujuannya tercapai. Betul. Efektif, tujuan tercapai. Tercapai ya sesuai keinginan. Kalau efisien, Sundari? Ya, Pak. Efisien apa Sundari? Tidak membuang-buang waktu. Terus? Tidak buang-buang waktu? Dan tidak buang-buang apa? Sandio? Tenaga. Sandio? Ya, Pak. Selain tidak buang-buang waktu, supaya tidak buang-buang apa lagi? Tidak buang air membuang-buang tapi. tenaga, Buang biaya, tenaga, terus buang apa lagi? buang biaya. Buang biaya, betul. Ya, efisien itu tidak ada pemborosan waktu, biaya, tenaga, dan lain-lain gitu ya, sumber daya istilahnya. Jadi supaya dalam mengajar, mendidik, melatih tidak buang-buang biaya, tidak buang-buang tenaga, tidak buang-buang pikiran dan lain-lain, termasuk efektif itu Pak, tercapai tujuannya, maka perlu ada ilmu yang namanya manajemen. Ya, jadi manajemen itu supaya proses pencapaian tujuan pendidikan berjalan efektif, efisien. Nah, disitulah perlunya manajemen pendidikan. Sausan, mana Sausan? Sausan, kalau begitu mengapa kita perlu manajemen pendidikan? Jangan manajemen pendidikan deh, manajemen dulu. Mengapa kita perlu manajemen, Susan? Nyalakan mic-nya. Untuk diri sendiri atau untuk orang banyak, Pak? Ya, untuk orang banyak boleh, sendiri ya monggo. Supaya kehidupannya lebih terstruktur dan sistematis. Kamu sesuaikan dengan yang tadi sudah kita diskusikan di sini. Supaya apa manajemen itu? Supaya lebih kehidupannya lebih. Ini. Supaya apa tujuan? Tujuannya tercapai. Secara efektif dan atau efisien. Bukan atau, dan efisien. Supaya tujuan tercapai efektif dan efisien. Dengan cara apa? Nah, gini kita bicara tentang caranya. Siva Putri, sudah ya. Sarul. Sarul, mana Sarul? Hadir, Pak. Sarul, kamu pernah kamu hobimu apa? Bermain musik, Pak. Bermain musik. Oke, kamu punya grup band? Punya, Pak. Kalau grup band itu di dalamnya ada apa saja? Ada gitaris, drummer, vokalis, bassis, keyboardis. Satu personelnya ya. Selain personel apa lagi? Apa ya? Personel lebih. Personelnya tadi gitaris, drummer. Terus ada lagi apa? Ada instrumennya, Harun. Ya, Pak, instrumen. Nah, terus ada lagi apa? Aransemen. Lagunya. Lagunya. Terus apa lagi?
Tempo. Terus Kamu kalau ngeband di mana? di sekolah, Pak. Kalau latihan di mana? Di ruang musik studio. Nah, itu namanya apa? Studio musik. Apa gue? Tempat, ya. Nah, kalau ini semua ada, terus diapain supaya ngebandnya jalan? Di manajemen. Ya, bukan di manajemen, dijalankan ya. Di apa ya? Terstruktur, Pak. Dijalankan dengan terstruktur. Dijalankan. Ya, ini ada personelnya. Kalau personelnya diam aja, padahal itu ada di sini ada jalan. Keyboard, ada drum, ada bass, diam aja. Tapi harus diapain? Kamu tuh gimana sih? Oke, saya tanya kalau gitu yang lain. Oke, sementara nanti kita sambungkan. Ya. Panik, Pak. Gugup. Walah, baru segitu. Belum nanti ketemu calon mertua, kamu tambah panik lagi loh. Putri Aisyah. Putri, mana Putri? Halo Putri. Hanifah, mana Hanifah? Saya Makanya putus-putus Hanifah ya. enggak, Pak, saya, Pak. Oke, Hanifah, kamu bisa masak nggak? Bisa? Bisa. Bisa bikin kue nggak? Enggak, Pak. Waduh, kamu bisa masak apa kalau gitu? Telur. Masak air? Astaga, bangga banget aku. Telur, Pak. Masak telur? Iya. Nah telur. Anak saya kelas 3 SD aja bisa bikin telur, masak telur. Kasihan ya. Oke, taruhlah misalnya. Tapi kamu tahu ya bikin cake. Kamu tahu bikin cake ya? Iya, Pak. Apa saja bahannya? Terigu, telur, dan lain-lain. Oke. Terigu, telur, dan lain-lain ini bahan-bahan ya? Ya. Terus apa lagi selain bahan-bahan? Yang bikin alatnya? Alatnya. Terus apa lagi? Tempat buat masak, orangnya juga. Orangnya juga jangan lupa. Sekarang nih, orangnya ada, bahan-bahannya lengkap. Alat-alatnya juga ada. Terus diapain? Diberdayakan, Pak, dipakai. Dipakai. Ya, terigu, gula, semua campurkan, coklat, dan lain-lain. Terus pakai alat, namanya? Mixer. Terus diaduk, masukin ke oven. Yang masukin ke oven siapa, yang aduk siapa? Orang. Itu yang namanya proses membuat kue. Proses ngeband, orang pegang gitar, orang pegang bass, orang pegang drum, keyboard, pegang strum. Itu proses ngeband. Dengan input yang tadi. Supaya apa? Di sini jadi cake. Atau ngeband, ngejam. Tapi proses ini kita nggak tahu seperti apa prosesnya, bukan nggak tahu, sulit dijelaskan. Cara ngaduk dan lain-lain semua dianggap sama di sini. Nah, manajemen itu proses menata ini. Misalnya gitu, tapi siapa Sandi ngeband. Pertama ritme dulu, setelah ritme masuk kemudian bass dulu, setelah itu drum, setelah itu vokalis. Terus nyalakan setrumnya, misalnya, ya. Nah, itu tahapan, caranya masuk, sistematika prosedurnya, termasuk memasak juga. Itulah yang disebut dengan manajemen itu di situ. Jangan kemudian nyalakan dulu oven, kemudian baru beli terigu. Tapi harus beli dulu terigu, dapat terigu, baru dan lain-lain sampai kemudian menyalakan oven. Nah, itu tahapan kerja namanya. Tahapan kerja itu, prosedur kerja itu disebut dengan bagian dari manajemen. Ya. Nah, maka kemudian tujuan tercapai. Jadi begini, kembali ke pendidikan.
Pendidikan itu ada input, kemudian ada prosesnya, proses pendidikan, lalu ada output, nanti ini kita bahas. Nah, proses ini terjadi di dalam sebuah organisasi yang namanya sekolah atau lembaga pendidikan, apapun namanya. Ini bergerak, ada manajemen. Ya, bergerak ada manajemen. Yang menggerakkan itu adalah leader atau pimpinan. Yang menggerakkan semua ini leader, kalau di sini ya orangnya kalau memasak. Ya, jadi sementara ada beberapa istilah yang mungkin kalian tidak bisa dulu kaitkan dengan konsep utuh, tapi minimal kalian akan mendengar ada istilah manajemen, ada istilah administrasi, ada organisasi, ada input, ada proses, ada output, ada efektif, efisien. Nah, nanti kita akan sambung-sambungkan konsep itu. Ya, dalam sebuah konsep yang utuh, apa itu manajemen, apa itu administrasi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, silakan bisa di chat atau di WA atau terserah. Tugas dari saya adalah Anda nanti masuk ke Bismat ya, lalu pelajari yang instruksi-instruksi yang ada di Bismat itu. Nanti kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Jadi minggu depan belajar mandiri, mengeksekusi tugas-tugas yang ada di Bismat. Kita akan ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Jadi minggu besok tidak ada pertemuan langsung seperti ini, walaupun ada mungkin via grup WA atau instruksi melalui teman Anda, ketua kelasnya, ya, yang menghubungi saya. Siapa? Saya lupa. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri perkuliahan kita. Terima kasih. Selamat ngapa-ngapain lah. Selamat ngapa-ngapain, kemudian tugas jangan lupa, dan kuliah lagi mungkin kalau ada kuliah silahkan kuliah dan jaga kesehatan ya. Oke, selamat siang. Terima kasih untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.